hafalan kosakata itu adalah kendalanya dalam belajar bahasa Inggris. Kendalamu apa? Kendala saya ngantuk, Pak. And don't forget that English is the international language. Dan perlu diingat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, coba Lukman, why do you think is that? Menurut kamu, kenapa begitu? Pertama, Inggris memiliki wilayah koloni paling luas, sehingga lebih banyak orang yang sudah memakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Kedua, di antara bahasa-bahasa dari bangsa kolonial seperti Spanyol, Portugis, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain, bahasa Inggris memiliki kerumitan yang paling rendah. Very good, bagus sekali. Now, what difficulties do you find in learning English? Sekarang, apa kendalamu belajar bahasa Inggris? Kosakata apa? Sering saya tidak mengerti percakapan atau teks-teks bahasa Inggris karena banyak kata yang saya tidak tahu artinya. Well, that really is the main difficulty of learning English in our country. Ya, itu memang menjadi kendala utama belajar bahasa Inggris di negara kita. Sebentar, kelihatannya temanmu si Kulman itu lagi ngantuk ya. Nah, kayak gini nih pasti dia nggak punya kendala belajar. Kulman, betul. Apanya yang betul? Dengar, menurut Lukman, hafalan kosakata itu adalah kendalanya dalam belajar bahasa Inggris. Kendalamu apa? Kendala saya ngantuk, Pak. Kalau ngantuk itu kendala hidupmu, bukan kendala belajar bahasa Inggris. Tapi kenyataannya begitu, Pak. Setiap ada pelajaran bahasa Inggris, saya pasti ngantuk. Orang lain susah tidur sampai harus minum obat tidur, dia cukup nonton bahasa Inggris ya, cukup nonton pelajaran bahasa Inggris, pasti tertidur. Obat insomnia alami. Tapi betul kok, bahasa Inggris itu termasuk salah satu pelajaran yang sulit ya. Di samping pelajaran sulit lainnya seperti matematika. Pokoknya kalau ada pelajaran bahasa Inggris atau matematika, pasti saya tidak mengerti. Padahal setiap ada pelajaran itu, saya ngantuk loh. Oh gitu ya. Kamu nggak mengerti pelajaran bahasa Inggris, padahal sudah diupayakan ngantuk. Baru kali ini saya ketemu orang yang yakin ngantuk itu menjadi tips sukses mengerti bahasa Inggris. Sambil melotot aja belum tentu mengerti, apalagi merem. Maksud saya, saking tidak mengertinya, sampai setiap kali dijelaskan pelajaran bahasa Inggris, saya jadi ngantuk gitu loh. Nah, itu mungkin dalam proses belajar bahasa Inggris di antara kalian banyak yang terjebak dalam lingkaran setan belajar bahasa Inggris. Wah, ada lingkaran setan segala. Berarti ada lingkaran jin juga ya, Pak? Oh, ada lingkaran jin, lingkaran setan, lingkaran genderuwo. Kamu nih gimana? Lingkaran setan itu maksudnya kondisi atau keadaan yang terjadi karena keterkaitan beberapa hal dan sulit untuk lepas dari keadaan itu, yaitu keadaan sulit, malas, tidak belajar, kosakata sedikit. Nah, itu misalnya banyak orang yang menganggap bahasa Inggris itu sulit. Nah, itu suatu keadaan. Nah, apa penyebabnya sulit? Karena kata-kata banyak yang tidak tahu artinya atau hafalan kosakatanya sedikit. Nah, kenapa bisa begitu? Karena jarang atau tidak pernah belajar. Terus, kenapa tidak belajar? Karena malas. Kenapa malas? Karena sulit.
Kenapa sulit? Karena kosakatanya sedikit. Nah, itu berputar terus. Kalau orang Jawa bilang mulek koyontur. Terus caranya gimana biar bisa lepas dari lingkaran iblis itu, Pak? Caranya kamu harus bisa memutus faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Nah, misalnya yang tidak belajar kamu ubah menjadi belajar, sehingga tadinya sulit jadi tidak sulit, dan akibatnya yang malas jadi tidak malas, sehingga yang tidak belajar menjadi belajar, sehingga kosakata sedikit menjadi kosakata banyak, dan seterusnya. Nah, dari faktor-faktor yang saling mempengaruhi itu, carilah faktor kuncinya. Misalnya karena banyak kata yang tidak tahu artinya, nah itu faktor kunci. Nah, itulah Pak, faktor utama kesulitan belajar bahasa Inggris saya, yaitu baik. Kalau begitu, perbanyak hafalan kata-kata bahasa Inggrisnya. Terus caranya baca teks bahasa Inggris atau dengarkan teks lisan bahasa Inggris ya. Misalnya yang paling tidak membosankan, teks cerita dalam bahasa Inggris. Nah, baca atau dengarkan teks-teks seperti itu. Sekarang Bapak ini yang muter-muter, Pak. Gimana mau baca teks bahasa Inggris? Baru lihat kalimat pertama saja sudah pusing karena tidak ada kata yang tahu artinya. Apalagi mendengarkan. Gimana pendapatmu, Lukman? Coba. Saran saya untuk Kulman ini, sedikit kesabaran dan ketelatenan. Tidak ada sesuatu yang datang begitu saja dengan mudah. Pemula pasti perlu perjuangan, apalagi dalam hal belajar. Tentu saja, pertama tentukan tingkat belajarnya. Kalau suatu teks itu terlalu sulit, mungkin karena teks itu bukan levelmu, Kulman. Cari teks yang lebih mudah, turunkan levelnya. Terus ketika mencoba baca, tentu saja kamu siap-siap kamus. Nah, sekarang kamus lebih mudah. Dengan HP-mu, kamu bisa dapat aplikasi kamus yang lengkap dan gratis. Nah, kalau ada satu kata yang tidak tahu artinya, cari di kamus. Nah, kalau perlu, di bawah kata itu, kamu tulis artinya, kecil saja. Ya. Terus cari lagi arti kalau masih ada kata yang belum tahu artinya. Nah, setelah semuanya sudah ketemu artinya, pahami kalimatnya. Begitu. Inilah yang dimaksud dengan kesabaran dan ketelatenan. Oh, sampai segitunya ya. Pantes aku nggak pernah maju bahasa Inggrisku. Ternyata aku belum pernah seperti itu. Pokoknya begitu lihat gak tahu artinya, langsung malas bacanya. Pusing kepala. Tidak ada yang langsung mudah bagi para pemula. Pasti perlu perjuangan. Oke, kembali ke pertanyaan mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Tadi Lukman sudah mengatakan pendapatnya waktu kamu ngantuk, Lukman. Sekarang bagaimana pendapatmu? Tentang apa, Pak? Tadi kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Kenapa menjadi bahasa dunia? Ya, kalau menjadi bahasa akhirat kelihatannya agak sulit, Pak. Wow, susah mengataskan.